Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Dan apa saja keajaiban para Certified Magnet Rezeki dan jurus apa yang mereka sukai selama menjalankan ilmu magnet rezeki. Ikuti terus video ini sampai tuntas. Baik, teman-teman sahabat Magnet Rezeki, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sangat spesial dari Batam ya. Ini termasuk Korwil Riau. Nah, ini ada Bunda Mintarsi. Nah, Bunda Mintarsi di sini akan menceritakan perjalanan beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai beliau jadi CTMR. Apa saja nanti di sana keajaibannya dan mulai dari mana nih mengawali mengenal ilmu magnet rezeki? Apakah beliau mengenal ilmu MR dengan punya amanah atau dengan persoalan keluarga? Langsung saja kita dengarkan. Kepada Bunda Mintarsi, saya persilahkan. Terima kasih Bunda Holi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mintarsi, kebetulan sekarang domisilinya di Batam, tapi memang dari Bandung, jadi panggilannya Eis, gitu ya. Untuk perjalanan awal mengenal MR itu, sebetulnya dulu saya udah pernah dengar telegramnya itu dari tahun 2016 dari Perkumpulan Pengusaha Muda, bimbingannya Ustadz Yudi. Dari situ dengar-dengar telegramnya, tapi setelah itu hilang. Pas tahun 2020 ada masuk di EPI atau di WA gitu tentang camp camp 52 di Bandung. Jadi waktu itu pas kebetulan anak saya kan kuliahnya di ITB nih. Jadi pas kebetulan mau nengok, pas memang dibetulkan gitu biar pas gitu kan. Ah udah gitu, tapi lihat biayanya, waduh, kayaknya nggak sedikit, tapi Bismillah aja. Itu kan katanya ajaib gitu kan. Jadi belum apa-apa saya udah berpikir ajaib. Nah pas itu kebetulan seminggu sebelum hari H-nya, sebelum berangkat ke Bandung itu, saya kan suka jualan buku tuh. Ada yang biasa beli bukunya cuma 60 eksemplar, 100 eksemplar, itu tiba-tiba ratusan sehingga keuntungannya cukup untuk ikut camp di Bandung tersebut gitu. Sebanyak 2,5 juta waktu itu saat 2020. Nah, saat itu ya udah langsung daftar masuk, dari sini langsung datangnya tujuannya ke Korwil Bandung karena kan nggak tahu posisi dan sebagainya. Di Korwil Bandung dapat bimbingan dari Pak Huda gitu. Waktu itu Bu Aisyah belum ketemu, tapi banyak staf-stafnya yang ikut bimbing sampai pun di situ. Nah udah itu besoknya tuh bingung gitu. Oh ini ya Pak Nas gitu ya. Terus kalau orang kan dengan datang itu dengan sejuta eh, impian dan harapan serta persoalan. Kalau saya waktu itu memang pengen tahu aja, pengen tahu ilmunya gitu. Jadi utang mungkin ada, tapi nggak terlalu fokus ke utang gitu kan. Terus persoalan pasti ada lah, setiap setiap orang ya pasti ada persoalan. Juga saya tidak ke situ. Jadi saya tuh benar-benar terkagum-kagum dengan Pak Nas itu aja gitu. Nah, dari situ ya udah jadi kayak mabok MR gitu karena ilmunya tuh Masya Allah najib banget gitu. Apa-apa yang dibilang tuh membuat saya terbengong-bengong gitu. Oh, oh, jadi serba oh karena memang awal pertama saya ikut eh, offline ya. Waktu itu belum belum ada online karena kan sebelum itu sebelum ada TLMR dan sebagainya. Jadi camp udah terbengong-bengong gitu pas 2 minggu kemudian ada lagi tuh camp di Bogor, camp 53-nya. Oh, karena kebetulan belum pulang nih, langsung saya ikut lagi, daftar lagi. Itu pun ajaib. Uangnya itu dikasih dari kakak tiba-tiba gitu. Untuk riset kan hanya 1 juta waktu itu. Terus tiba-tiba kakak yang biasanya nggak ngasih apa-apa karena kakak biasa gitu kan, tiba-tiba ngasih untuk memantapkan karena di setiap yang saya tidak paham dan pas ikut camp kedua itu oh tambah paham seperti itu. Terus setelah camp-camp gitu barulah
ada TOMR. TOMR itu kedua saya ikut semua. Camp juga ikut. Pokoknya waktu itu benar-benar mabok, mabok ML. Jadi pas itu juga pas apa ada dinar, saya tanpa pikir panjang langsung aja ikutan gitu. WR saya itu jadi prestasi, jadi WR karena memang mendaftar gitu. Udah dari situ eh, barulah kemarin FT8 saya ikutan mencoba untuk bisa mengamalkan ilmu ke teman-teman kan saya di Bogor. Alhamdulillah sih untuk offline untuk secara ke teman-teman face to face itu saya sudah sampaikan. Nah, kalau untuk SHMR-nya saya baru menggantikan Pak Firman saat saya yang handle gitu. Jadi untuk SHMR-nya pengalaman saya di situ dulu. Nah, tapi untuk keajaibannya, alhamdulillah waktu pertama dari camp aja, camp pertama tuh kan pulang tuh ke Batam. Terus nyampein ke suami, ini loh Bi ilmunya. Nah, suami saya itu langsung melakukan Garputala. Garputala itu gak berapa lama ya, dalam 3 hari atau seminggu gitu kita dapat 2 mobil. Kita kebetulan waktu itu memang mobil baru terjual gitu untuk kebutuhan. Jadi ada yang satu itu Camry, kita dikasih uangnya, yang Pajero dikasih barangnya gitu. Saya juga nggak tahu gimana prosesnya. Yang jelas dalam sepekan itu ada 2 orang yang ngasih gratisan gitu mobil. Terus selain itu juga suami saya sangat gigih dengan Garputala. Jadi begitu dia sakit gigi, langsung cari ayat itu hanya dengan 3 kali zikir aja, alhamdulillah langsung hilang rasa sakitnya. Nah dari situlah kita mulai dengan Garputala Garputala. Alhamdulillah segala persoalan kalau memang diserahkan kepada Allah ternyata memang itu jawabannya gitu ya. Nah terus eh, setelah untuk itu apa ya jadi ketagihan dengan MR. Kalau saya memang udah jadi TFT-nya, insya Allah bisa mengajak teman-teman gitu ya. Cuman sampai saat ini karena kebetulan anak saya yang kecil, anak angkat saya itu masih di PKR. Jadi setiap 2 bulan, awal bulan sampai akhir bulan sampai awal bulan, saya selalu berkunjung ke PKR. Jadi belum berkesempatan untuk mengadakan SHMR sendiri. Insya Allah berikutnya mungkin karena Pak Feris insya Allah akan meninggalkan amat sangat saya terapkan itu adalah kickback dan disiplin kata. Saya sangat suka sekali dengan disiplin kata gitu. Alhamdulillah juga dari disiplin kata dan kickback itu, jadi kickback itu setiap saya lihat orang kenal nggak kenal selalu saya doakan gitu. Dimanapun, apalagi kalau dalam satu kapal gitu, kalau lagi pulang gitu kan, satu kapal, yaudah doakannya untuk satu kapal tersebut gitu kan. Nah, terus apalagi yang bisa disampaikan, Mbak? Mungkin kalau kickback nih Bu, tentang apa nih kickback biar mungkin yang belum tahu ilmu magnet rezeki, kickback itu apa, boleh dijelaskan secara singkat. Kickback itu kita mendoakan orang lain dengan harapan doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan di sini untuk kickback saya sendiri tidak hanya berdoa aja, tapi untuk kebaikan-kebaikan itu juga kan diterapkan dengan ilmu kickback itu. Bila kita melakukan kebaikan nanti kepada diri kita gitu. Jadi itu yang saya sangat pegang itu kickback dan disiplin kata. Kalau disiplin kata karena itu saya itu apa ya sudah tertanamkan dalam pikiran saya itu bahwa ucapan adalah doa. Makanya kalau yang kalau
kata dan kickback itu aja yang saya favoritkan. Selanjutnya, pesan untuk pengamal MR, ya praktekkan aja semua yang sudah diajarkan sama Pak Nas. Insya Allah eh, semuanya akan terjadi keajaiban. Yang merasa belum ajaib itu sebetulnya sudah ajaib gitu. Seperti saya dulu kan suka bingung kenapa ya belum ajaib. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir, kalau ditulis, nah keajaiban-keajaiban itu perlunya ditulis buat ini kita apa feedback gitu. Jadi, oh iya ya ternyata saya sudah ajaib pada saat saya SCU gitu kan, ikutan super camp umroh, tiba-tiba aja ada orang Singapura pesan dinar banyak gitu kan. Itu kan di luar ekspektasi. Biasanya ya teman-teman aja yang pesan beberapa dinar. Ini puluhan dinar seperti itu. Dan pada saat SCU itu, Masya Allah, saya tuh gimana ya, itu tuh waktu SCU pun itu sebuah keajaiban karena sebetulnya saya tidak berniat banget dan maksudnya tidak ngumpulin uang gimana gitu, cuman terlintas aja pas waktu ada acara bersama Aiden itu saya juga pengen ya. Terus saya mulai dari 5 juta pertama, udah gitu nggak tahu dari mana lunas 40 jutanya gitu. Nah itu tuh sebuah keajaiban buat saya karena saya tidak pernah punya tabungan banyak, tidak pernah apa, tapi alhamdulillah bisa ikut SCU juga. Dan pada saat SCU langsung Allah ganti dengan orang yang pesan dinar banyak seperti itu. Terus keajaibannya sih yang kecil-kecil banyak ya. Seperti kalau saya kan perjalanan nih dari Batam ke Bandung itu kadang saya bisa 2-3 minggu gitu. Saya tidak pernah berencana saya harus nginep di mana, tapi ada aja yang ngajak nginep, yang ngajak jalan itu kan sebuah keajaiban juga tanpa direncanakan gitu, tanpa biaya dan tanpa eh, pengeluaran yang sebenarnya kalau misalnya dirincikan itu harus keluar segini, harus kemana, harus gimana. Nah ini enggak, alhamdulillah dengan apa ya, dengan MR ini Bismillah aja semuanya tuh Allah itu serasa mudah gitu. Jadi kalau misalnya pun ada persoalan yang begitu sulit gitu, bukan sulit, tidak mudah gitu ya, begitu tidak mudah kita rasakan, itu ternyata kata Dokter Fikri itu kerja keras kita ada di atas sajadah. Saya cobain, saya jajal gitu kan. Betul, begitu beberapa jam aja di atas sajadah ternyata datang orderan. Waktu itu ada 60 orang pergi ke Singapura. Saya kan itu travel juga kan, pegang travel juga gitu. Terus selain itu ada juga pesanan-pesanan lainnya dengan mudahnya gitu. Jadi sebetulnya untuk yang belum-belum ajaib itu kalau kita eh, kerjakan, praktekkan dan betul-betul rasakan itu sebetulnya kita sudah ajaib. Jadi intinya adalah praktekkan dengan istiqomah. Ya, Insya Allah ini Bunda Mintarsi ternyata kalau kita hitung keajaiban itu sebenarnya tiap hari itu nggak Ajaib. terhitung, sebenarnya nggak terhitung. Cuma ini salah satu untuk memotivasi ya, memotivasi yang baru kenal ilmu magnet rezeki, bagaimana beliau untuk, maksudnya mereka tuh kadang suka menyerah gitu kan di awal. Ah, saya kan padahal mereka tuh amanahnya nggak sampai sebesar misalnya Pak Nas sampai 21 miliar gitu kan. Masih hitungan, berapa Kak lah gitu masih. Tapi kan buat mereka yang tidak terbiasa punya amanah sebesar itu tuh kan kadang, buat mereka tuh persoalan yang, sangat, besar gitu. Jadi udah kadang ada yang pengen bunuh diri gitu kan, kadang ada yang dengan keluarga, persoalan dengan keluarga, dengan anak gitu kan. Nah itu, buat mereka tuh kan sebuah yang apa, sesuatu yang, beban besar lah gitu. Nah ini kalau melihat Bunda Mintarsi tuh kayaknya udah ke depan juga misalnya masa depan udah nggak dipikirin lagi, ke depan gimana, apalagi yang di belakang gitu kan udah ditaubati gitu kan yang belakang-belakang nih. Berarti tadi kan tipsnya yang pertama dipraktekkan, ilmu magnet rezekinya dipraktekkan, terus, favoritnya berarti
ilmu, kickback dan, disiplin kata. Mungkin ada tambahan lagi dari Bunda Mintarsih sebelum ditutup, mungkin masih banyak sebenarnya waktu kalau Bunda mau menceritakan lebih banyak lagi, mungkin tentang keajaiban dalam mendidik, anak, parenting-nya, atau dalam melaksanakan di dalam bisnisnya misalkan, keajaiban-keajaibannya. Boleh di-share-kan Bunda, silahkan. Kalau untuk anak, kebetulan kan anak-anak saya udah dewasa nih. Jadi udah tidak terlalu ini. Makanya waktu saya ikut Magnet Rezeki itu kalau orang-orang dengan persoalan-persoalan yang banyak gitu, saya tuh bingung begitu Pak Nas harus eh, apa gitu ya. Kan kita harus diutarakan suasana dan sebagainya. Karena saya udah nganggap ya ini saya udah seperti ini aja udah alhamdulillah gitu. Jadi persoalan utang atau segala macam kan kata Pak Nas sendiri kan utang pun kalau misalnya Allah tidak izinkan eh, kita tidak akan terima tuh utangan itu gitu kan. Jadi utang juga rezeki sebetulnya gitu kan. Karena kalau tidak diutangin pas kita butuh itu kita cari 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 gitu kan. Tidak mudah untuk mendapat utangan juga. Jadi untuk sekarang yang udah terlibat utang ya terima saja. Alhamdulillah kita sudah dapat utang dan kita berdoa pada Allah gimana caranya agar hutang tersebut bisa segera selesai. Bisa dengan garpu pala, bisa juga pada saat berdoa itu kita bayangkan bahwa hutang kita sudah selesai gitu. Jadi ini tips lain ya, ada tips lain nih saya masukkan dari luar nggak apa-apa kan? Dan untuk yang ini, untuk yang utang ini, Boleh, jadi silahkan Bunda, kadang-kadang, silahkan. oke, kadang-kadang orang berdoa itu misalnya ya Allah, aku pengen lunas utang, tapi pada saat lunas utang itu yang terbayangnya debt collector datang gitu ya, yang nelpon menagih, yang seperti itu. Harusnya pada saat ini satu tip aja. Pada saat kita berdoa, ya Allah, saya ingin lunas utang, bayangkannya itu yang terbayang di pikiran kita tuh bukan bukan debt collector, bukan penagih datang, tapi bayangkan kita punya uang yang banyak, terus kita bayar utang tersebut dengan senang hati, orang yang menagih pun gembira, kita pun senang. Nah, seperti itu insya Allah lebih cepat lagi. Jadi doa dan bayangan kita tuh harus LOP ya, LOP kalau dalam ML itu. Jadi LOP-nya itu harus benar-benar diterapkan gitu. Jadi harus serasi antara doa, ucapan, dan imajinasi. Bayangan kita, LOP kita lunas utang. Tapi yang dibayangin ditagih-tagih terus. Nah, jadi nggak klop. Jadi kalau misalnya LOP kita lunas utang, bayangkan aja kita sudah punya uang, membayar dan lunas. Kita bahagia, yang diutangin pun bahagia. Gitu. Jadi senada seiring gitu ya antara apa yang dibayangkan dengan yang didoakan. Insya Allah lebih cepat kalau untuk masalah utang. Kalau untuk anak-anak itu semua itu sebenarnya cerminan dari diri kita ya. Jadi kalau misalnya itu ya ditobatin aja. Kalau yang sudah terlanjur kita misalnya suka galak dulunya atau gimana itu ditobatin aja. Setelah sudah tobat ya disadari aja kita mohon ampun sama Allah, kita ridho atas semua keputusan Allah. Insya Allah eh, anak-anak pun bisa berubah dengan doa-doa kita. Masya Allah, ini Bunda Mintarsi ilmunya sangat luar biasa ya, di siang kali ini. Mungkin terakhir ya, terakhir nih Bun, tadi tentang apa, LOP nih ya, maksudnya memproyeksikan tadi kan positif berarti kan positif di pikiran, positif di hatinya juga kan ngebayangin tuh, biar ngebayangin yang, punya amanah tapi amanahnya apa, lunas gitu kan. Terus apalagi tadi, nah itu, sedikit mungkin boleh, ceritakan apa, tentang salah satu materi itu bolehlah, apa itu di, 2 menit terakhir silahkan. Ya itu, jadi kalau untuk utang itu kita bayangkan aja misalnya eh, utang nih punya amanah ya kalau di sini disebutnya. Tapi itu sebetulnya juga terlalu halus ya. Jadi orang mengandung amanah, amanah itu kayaknya sesuatu yang baik. Ada sebagian orang tuh kalau amanah itu kan memang positif gitu ya. Jadi ya udah sih. Tapi kalau kita
jek utang gitu kan, aduh belum lunas gitu kan, ingetnya ingin lunas gitu kan. Ya udah, tinggal bayangkan aja, kita dapat uang, bayar ke orang, dan dalam doa itu kita kita pejamkan mata terus udah terlunasi gitu. Jadi insya Allah dalam beberapa saat ada aja jalannya. Jadi harus sesuai LOP kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Yakin berarti ya, yakin kalau amanah itu lunas insya Allah, Lunas ya. yakin gitu ya. Yakinkannya dengan LOP itu dibayangkan dengan betul-betul sekali. Jadi benar-benar sudah terbayang nih saat membayar ke orang nih uangnya sekian misalnya dengan 50.000 lah, kalaupun utangnya 50.000 nih, 50.000 dikasihkan ke orang, saya punya masih sisa lagi 50.000 di dalam dompet, pokoknya bahagia gitu. Dengan hati bahagia insya Allah semuanya lebih mudah. Masya Allah, luar biasa dahsyat ya. Hati bahagia, insya Allah semuanya akan mudah ya. Terima kasih Bunda Mintarsi atas waktunya di siang kali ini, teman-teman, sahabat Magnet Rezeki. Ikutin terus channel YouTube Holy Peter kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe YouTube Holy Peter, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.